untuk cari ini lebih simple atau comfort food lah. Ya bisa makan tiap hari dan lebih menunya lebih familiar. Hello guys, nama gue Arifin. Gue sebagai chef dan owner di Char. Sebelumnya gue punya private dining, namanya Kaori. Mungkin udah ada yang tahu. Dan sekarang ini gue baru buka casual dining yang bernama Char. Kelihatan deh, kayak lu waktu di Kaori tuh lu pakai baju putih, terus apronnya juga putih. Iya, benar. Hitam-hitam. Benar. Yang membedakan apa sih? Dari segi branding lah, visual lah antara Kaori dan Char ini. Kalau Kaori itu sendiri benar-benar ke fine dining, semi fine dining. Jadi untuk konsepnya itu lebih ke menengah ke atas, target market kita. Nah, kalau untuk Char ini lebih ke casual dining dan lunch. Jadi untuk target marketnya lebih luas. Lebih luas ya? Iya. Dan lebih untuk Char ini lebih simple atau comfort food lah. Bisa lu makan tiap hari gitu? Iya, bisa makan tiap hari dan lebih menunya lebih familiar. Dari Jakarta Selatan, lu tuh Kaori itu di ini loh, TB Simatupang. Iya, di TB Simatupang. Karena dia tempatnya di situ. Waktu itu sempat cari juga di Kelapa Gading. Cuma at the end ya akhirnya lihat market peak lumayan berkembang, jadi mau coba sih. Kalau di Jakarta Selatan lebih cocoknya sih kalau untuk casual agak kurang masuk ya, jadi kayak harus sedikit fancy di sana. Oh gitu, larinya ke peak. Gitu. Dan kebetulan kan gue tinggal di Jakarta Utara juga. Jadi ya tempat sendiri lah ya. Iya, tempat sendiri, jadi udah familiar lah. Char itu apa sih, Mbak? Kenapa lu namanya Char? Jadi konsep restoran kita ini tuh lebih ke grill, lebih nanti kedepannya kita ada wood fire, semi wood fire lah, kita nggak full, dan makanya itu kita namakan Char, yang diambil dari charcoal. Iya, itu sih konsepnya. Jadi hampir 70% makanan yang kita sajikan itu di grill. Iya. Untuk finishingnya. Lu akan ada wood fire setelah ini? Untuk kedepannya semi, jadi benar-benar bukan wood fire, mungkin kita ambil asap smokingnya, smoke, dan untuk finishing kita akan di wood fire. Jadi nggak benar-benar full sih, karena untuk kita kan untuk Char ini kan kita bukan big restoran, bisa dibilang small medium restoran, dan untuk wood fire itu butuh benar-benar kitchen yang lumayan besar sih. Dan equipment yang lumayan heavy. Oke, pendapat lu nih, Pin. Kenapa sekarang konsep wood fire, bakar-bakaran tuh happening lagi nih? Back to basic lah istilahnya. Kenapa? 2 tahun belakangan ini deh. Lu nyadar nggak sih? Untuk sebetulnya bakar-bakaran itu udah lama Udah dari. lama. Cuman sekarang tuh happening lagi gitu. Iya. Ya mungkin kalau bisa dibilang perputaran roda kali ya. Ya kadang sih mungkin mereka udah bosen ya dengan modern cooking, jadi mereka mau mencoba balik lagi ke tradisional ya, kayak kalau bisa dibilang kayak fashion lah. Kadang yang udah lama bisa ngetren lagi, ya seperti itu sih. Oke. Nih, dibandingkan dengan Kaori, ini tadi gue nyebut Kaori karena ya di DNA-nya Char sama Kaori itu sama lu gitu kan. Iya. Face-nya sama gitu. Yang membedakan secara konsep deh. Char itu tuh apa sebenarnya? Lu pengen bicara apa di tempat ini gitu? Kalau konsep sih sebetulnya inti konsepnya itu lebih ke casual ya. Jadi orang bisa datang, hangout, ngumpul. Karena kita di sini juga ada cocktail, mocktail, tea, kopi juga ada. Jadi konsepnya lebih ke ya tempat hangout. Cuma bisa menikmati makanan yang proper. Kapanpun gitu. Kapanpun. Ya. Kalau dari ambience dan branding lah, visual,
Lu bicara apa sih di sini? Untuk branding sendiri kita, jadi sebetulnya nih rencana Char itu pengen buka di Bali untuk awalnya. Cuma kita masih banyak pertimbangan lah. Akhirnya kita decide untuk di Peak. Jadi makanya untuk konsep desain lebih ke arah vibe Bali lah. Makanya kalau dilihat dari pintu masuk ada pohon-pohonan dan lain, dan untuk desainnya lumayan kita agak nabrak-nabrak ya. Ada sedikit rustic ya. Jadi itu memang ini konsep sebetulnya memang awalnya pengen dibawa di Bali sih dibuka. Mungkin in the future ya kedepannya kita akan buka ke Bali. Doakan aja. Oke, tadi gue udah tanya soal konsep visual branding. Gue tanya soal produk nih. Kita lebih masuk lagi ke produk. Dari produk sendiri di Char tuh ada apa aja, dan sebelum kita bicara ada apa aja di Char itu produknya apa? Oke. Lo tuh cuisine-nya apa sih? Untuk produk yang tadi udah cobain itu ada veggie. Veggie itu kita tadi pakai baby rainbow carrot. Itu mix 3-4 warna. Ini waktu itu gue dapet ide ini karena waktu itu gue sempat di luar dan itu lumayan famous sih waktu di luar itu sebagai veggie karena rasanya tuh agak unik. Nah tadi itu kita pakai orange vinaigrette dan kita kasih ricotta. Oke. Dan terus itu untuk tadi untuk big main menunya itu kita ada oxtail sama lamb chop. Itu oxtail sama lamb chop itu kita kasih spice yang lumayan heavy, jadi berasa, dan kita juga pakai thyme, rosemary, berbagai macam. Jadi ketika dimasak dan digrill aromatiknya benar-benar keluar. Untuk saus kita pakai 3 saus tadi. Ada romesco, terus ada bread sauce, terus ada ricotta, terus ada orange vinaigrette juga. Jadi lumayan rasanya tuh agak sedikit mix and. Oxtail tadi kayak agak nati-nati itu dari apa ya? Untuk nati rasanya atau kacang, kayak ada kacang-kacang? Itu dari bread sauce. Oke. Iya, karena bread sauce-nya biasanya kita pakai almond. Oke. Jadi itu idea sih dari Spanish. Oke. Ya, jadi itu. Agak Mediterranean lo ya? Ya, iya kita ada Mediterranean, terus ada Asian Japanese, terus ada sedikit Indo juga. Iya. Karena kita juga pakai homemade sambal. Jadi di sini kita nggak ada chili sauce dan apa, cuma kan kita menyajikan homemade sambal. Ikannya ada apa tadi? Tadi untuk ikan kita ada sanma. Itu Japanese fish, cuma itu kita pakai Japanese sauce, sama kita ada pakai kondimen dari chorizo, carrot, sama cucumber. Dan kita ada juga pakai peach ya untuk ini. Tadi juga sempat kalau nggak salah ada rice noodle prawn ya. Iya benar. Rice noodle prawn itu basicnya sih jenis kue tiao, cuma kita kue tiaonya sedikit basah. Terus itu kita pakai tiger prawn. Sausnya itu kita pakai beef sauce, coba udah kita mix. Jadi benar-benar nggak klasik beef sauce sih. Seperti itu. Terus nasi tadi. Nasi Baramundi ya tadi ya? Oke, nasi Baramundi itu benar lumayan agak heavy sauce spicy sih tadi. Ya itu kita Baramundinya kita marinate dulu untuk ngilangin bau amis, terus kita bungkus pakai daun pisang, terus kita grill. Waktu saat grill kita sedikit bolongin ya daun pisangnya, jadi aroma asap dan ini masuk semua. Citronis. Terus ya untuk ini menghilangkan semua ini. Dan nasi itu smoke butter rice base ya. Ya jadi nasi kita smoke terus kita pakai butter juga. Di hampir semua makanan lu tadi yang lu hidangkan selalu ada potongan jeruk di situ. Yes. Kenapa? Itu potongan jeruk nipis itu sangat ngebantu sih untuk benar-benar mengeluarkan rasa yang ada. Penutriko. Jadi disarankan untuk diperas sebelum dimakan. Karena rasanya beda banget. Iya benar. Itu sih. Itu kayak mungkin secret weapon kali. Iya, setiap makanan itu pasti ada yang sesuatu yang memancing sih untuk mengeluarkan rasanya. Kadang ada ciri khas ya, itu salah satu ciri khas cara jeruk nipis. Oke. Lu lebih nyaman di mana sih? Dulu di Kaoli atau di sini? Atau mungkin kayak apa ya? Pros and cons-nya, jadi kayak
yang nggak ada di Kaoli nggak ada di sini, atau yang nggak ada di Kaoli yang ada di sini, gimana bro? Ada plus minusnya sih, cuma untuk kalau disuruh pilih agak susah buat gua, karena gua suka dua-duanya. Karena menurut gua ini kan ketika kerja orang nggak bisa melakukan hal yang sama kan. Jadi tuh kalau misalnya kau lebih bermain rapi lah, dan itu benar-benar harus menggunakan teknik yang lumayan. Nah, kalau di sini lebih ke benar-benar freestyle dan lu bisa mix apapun. Ya jadi ya menurut gua agak susah untuk memilih sih. Iya ya, kalau misalnya kau itu kan set menu ya, terus appetizer, main course sama dessert. Di sana kalau di sini lebih kayak lu bisa untuk menu dicari ini kita ada small, main sama rice and noodles. Terus ada veggie juga and such. Jadi ini lebih untuk sharing juga lah. Terus bisa individual juga. Ini bukannya lebih seru ya Pin ya? Maksudnya ya lu di Kaoli tamu lu udah cuma satu table tuh doang, tapi di sini kayak lu bisa dapet tamu bertable-table, beberapa table, staff lu lebih banyak. Justru malah bukannya malah lebih apa ya, kayak ya lebih gairah lu tuh kayak lebih ke itu di sini gitu loh. Ya itu makanya dua jenis restoran yang berbeda. Jadi butuh kalau di Kaoli itu kita udah tahu nih tamunya apa, kayak kita udah tahu harus menyediakan apa karena by reservasi. Kalau di sini kayak ada adrenalin sendiri lah, kayak tiba-tiba bisa 5-6 orang datang, terus kadang cuma ini. Kalau itu ya pace kita udah ketahuan. Kalau di sini tuh ya kayak roller coaster lah. Iya. Kadang santai, kadang harus. Ya kayak dulu waktu masih di industri, iya benar. Jadi itu kadang kita di dapur ya butuh sesuatu seperti ini yang nge-push adrenalin. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe YouTube-nya Turaba Karate 2, oke?